Halo Sobat Defender, ketemu lagi nih dengan channel seputar olahraga. Kali ini kami akan membawakan berita terhangat, terpopuler, dan teraktual. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan info terbaru lainnya dari kami. Oke, langsung saja pada video beritanya. Timnas Indonesia boleh jadi hanya berstatus underdog pada gelaran Piala AFF 2020 di Singapura beberapa waktu lalu. Datang bermaterikan para pemain muda, skuad Garuda sempat dianggap remeh sebelum akhirnya mampu membelalakan mata para pengamat atas kesuksesan mereka menembus babak final. Meski akhirnya dibekap Thailand dalam pertandingan dua leg, Timnas Indonesia dinilai menunjukkan potensi luar biasa untuk bisa sangat berkembang. Potensi itu bahkan bisa meledak pada gelaran Piala AFF U23 2022, mengingat sejumlah jebolan Piala AFF 2020 itu bisa juga dimainkan pada ajang tersebut. Pada Piala AFF U23, Timnas Indonesia punya status sebagai unggulan. Predikat juara bertahan yang melekat di skuad Garuda memberi gambaran betapa kekuatan Indonesia di sektor usia ini sangat diperhitungkan. Diketahui, Piala AFF U23 2022 akan diselenggarakan di Kamboja pada 14–26 Februari tahun 2022. Garuda Muda berstatus jadi juara bertahan dan tergabung di grup B bersama Malaysia, Laos, dan Myanmar. Hanya, sebagai catatan, Piala AFF U23 tidak masuk dalam kalender FIFA. Turnamen ini masuk dalam kategori pengembangan usia yang berdampak pada banyaknya klub yang enggan memberi izin pemain muda potensialnya bergabung dalam turnamen ini. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, juga telah mengisyaratkan, para pemain jebolan Piala AFF 2020 yang berkompetisi di Eropa, belum bisa dipastikan masuk dalam skuad Timnas U23 Indonesia. Mereka antara lain Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Asnawi Mangkualam, dan Elkan Bagot. Selain empat pemain itu, Syahrian Abimanyu yang berlaga di Liga Malaysia, kemungkinan besar juga tidak bisa dipanggil ke skuad Garuda Muda. Pun, itu tak mengurangi potensi, daya ledak, Timnas U23 Indonesia. Ada 8 pemain lain jebolan Piala AFF 2020 yang bisa jadi proyeksi ke Piala AFF U23 2022. Mereka diantaranya adalah, Muhammad Riyandi, Hernando Ari, Alfeandra Dewangga, Pratama Arhan, Rizky Ridho, Rahmat Irianto, Ramai Rumakik dan Hanis Sagara. Selain itu, pada kategori usia ini, Indonesia memang tak kurang-kurang soal stok wonderkid yang berlaga di kompetisi nasional. Seiring proses pencarian dan analisis Shin Tae-yong dan para asistennya memantau para pemain yang tepat di ajang Liga 1 di Bali, sejumlah rendering komposisi pemain Timnas U23 Indonesia bermunculan di berbagai platform media sosial. Para pelatih online, yang sebagian besar adalah die-hard supporter Timnas Indonesia, memunculkan sejumlah nama yang memang potensial dipanggil Shin Tae-yong untuk memperkuat kedalaman skuad Timnas U23 Indonesia. Dirangkum dari berbagai sumber dan platform, berikut rendering kekuatan Timnas U23 Indonesia yang bisa jadi pilihan bagi Shin Tae-yong di luar para jebolan Piala AFF 2020. Pemain depan, Bagus Kahvi, Ronaldo Kuate. Sejatinya, dua striker ini pernah dijajal Shin Tae-yong pada kualifikasi Piala Asia U23 2022 silam. Meski gagal membawa Indonesia lolos, dua pemain ini dinilai punya potensi jika bisa dipoles Shin Tae-yong secara telaten. Bagus Kahvi misalnya, pemain Jong Utre ini dianggap cukup bikin pusing para bek Australia di ajang itu. Determinasi yang dimiliki Bagus Kahvi jika sang pemain dalam kondisi fit, dianggap sangat cocok dengan filosofi terapan Shin Tae-yong yang dikenal mengharuskan pemain terus menekan lawan. Sosok lain yang bisa jadi pelapis atau bahkan tandem Bagus Kahvi adalah sosok wonderkid Madura United, Ronaldo Kuate. Pemain 17 tahun dengan nama lengkap Ronaldo Joy Brakuate itu kemungkinan besar mendapat promosi naik kelas dari Shin Tae-yong. Striker Madura United itu tampil mengesankan dengan mencetak 5 gol dari 3 laga untuk Timnas U18 Indonesia dalam pemusatan latihan TC di Turki, November tahun 2021 lalu. Selain mencetak 5 gol, Ronaldo juga mampu mempersembahkan kemenangan dalam 3 laga uji coba itu.
Kemenangan Timnas U18 Indonesia masing-masing didapat saat mengalahkan Antalyaspor U18 dengan skor 3-1, membungkam Alanyaspor U18 dengan skor 4-0, dan menang atas MMKFC 2-1. Pemain gelandang, Sadil Ramdhani, Marcelino Ferdinand, M. Supriyadi. Sektor ini, berkaca dari pola permainan Timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2020 lalu, adalah motor penghasil gol-gol bagi Timnas Indonesia. Soal itu, Sadil Ramdhani adalah pilihan yang bisa jadi pilihan utama bagi Sintayong. Pemain Sabah FC ini dikenal sebagai pemain multifungsi yang tak hanya bisa berperan sebagai gelandang serang, namun juga sebagai pemain sayap dan bahkan sebagai striker. Kecepatan dan tendangan-tendangan jarak jauhnya menjadi kelebihan dari pemain yang mendapat dukungan dari publik Malaysia untuk dinaturalisasi ini. Selain itu ada nama Ramai Rumakik, wonderkid Persipura yang kemampuannya sudah terlihat pada ajang Piala AFF 2020 kemarin. Pemain yang agak terlupakan adalah wonderkid Persebaya, M. Supriyadi. Jika sang pemain dalam kondisi fit, Supriyadi dikenal sebagai pemain gesit yang punya visi dan ball positioning yang apik. Wonderkid lain dari Persebaya di sektor ini adalah Marcelino Ferdinand. Perannya terbukti vital buat kemenangan-kemenangan Persebaya yang belakangan menyodok ke papan atas Liga 1 2021. Pemain bertahan, Firza Andika, Rizky Ridho, Bagas Kava. Pada sektor pertahanan, sejumlah nama jebolan Piala AFF 2020 seperti Alfeandra Dewangga, Pratama Arhan, Rahmat Irianto jelas menjadi para pemain vital yang ketangguhannya sudah diuji pada ajang tersebut. Pun, untuk kedalaman skuad, Sintayong masih punya beberapa nama sebagai pelapis. Nama Firza Andika misalnya, cocok melapis Pratama Arhan jika pemain yang santer dikabarkan akan melangkah ke Liga Korea itu terkendala cedera atau kartu. Apa pula saudara dari Bagas Kava yang bisa menjadi figur sentral di sayap kanan Garuda Muda. Seperti halnya Bagas dikenal juga punya determinasi tinggi, cocok untuk skema naik turun yang sering diterapkan Sintayong. Penjaga gawang, Akil Safik, M. Riyandi. Selain nama Hernando Ari yang tampil di Piala AFF 2020, Sintayong juga punya pilihan pada sejumlah nama seperti kiper muda Persib, Akil Syafiq dan kiper Barito Putra, Muhammad Riyandi. Meski masih belia, keduanya dikenal tangguh menjaga gawangnya. Selain itu, kedua kiper ini juga punya visi yang baik dalam mengkoordinir pemain belakang dalam membentuk pagar betis. Kelebihan lain dari mereka adalah pandai melihat celah dan momentum serangan balik.